Saya Vela, saya akan menjelaskan tentang aturan etika profesi akuntan di Indonesia. Kode etik akuntan itu merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya, dan profesi akuntan dengan masyarakat. Nah, prinsip etika akuntan di Indonesia ini disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Dalam kode etik akuntan ini menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan-rekannya. Nah, prinsip ini membantu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Nah, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yang pertama itu adalah tanggung jawab profesi, di mana tanggung jawab ini meminta setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalisme dalam hal kegiatan yang akan dilakukannya. Nah, sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga selalu bertanggung jawab dan bekerja sama antar sesama anggota dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu ada kepentingan publik. Kepentingan publik ini mengharuskan setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Salah satu ciri utamanya itu adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Nah, profesi akuntan itu di dalam kepentingan publik itu memegang peran penting yang dalam masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan itu terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, seterusnya itu ada pegawai, investor, dunia bisnis, dan keuangan. Terus yang ketiga itu ada integritas. Integritas itu adalah salah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Nah, integritas ini merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan atau benchmark dari anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Terus integritas ini juga mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Nah, yang keempat itu ada objektivitas, di mana objektivitas ini setiap anggota harus menjaga dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Nah, objektivitas itu dalam arti itu suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Nah, prinsip objektivitas itu mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan secara intelektual tidak berprasangka, serta bebas dari benturan dan di bawah pengaruh orang lain. Selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap orang harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Selanjutnya, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Lalu, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang terakhir, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.
Oke, yang saya akan bahas hari ini adalah etika dalam auditing. Jadi, etika dalam auditing ini adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi. Jadi, etika dalam auditing ini dibagi dalam 4 poin. Yang poin pertama adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu adalah sikap audit independen yang sangat penting bagi perkembangan profesi akuntansi publik. Untuk menjadi independen seorang auditor harus secara intelektual. Yang kedua adalah tanggungjawab auditor kepada publik. Tanggungjawab auditor kepada publik ini terdiri dari 3 karakteristik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas dan objektif. Yang kedua adalah auditor harus memiliki keahlian dalam teknik profesinya. Yang ketiga adalah auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Ya, tanggung jawab mereka kepada publik itu contohnya itu tidak melakukan kerjasama antara klien untuk menyesuaikan laporan keuangan yang klien mau. Oke, lalu yang kedua adalah tanggung jawab dasar auditor, yaitu yang pertama adalah perencanaan, pengendalian, pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatatkan pekerjaannya. Yang kedua, sistem akuntansi mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi, serta kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga adalah bukti audit akan memperoleh bukti audit yang relevan untuk memberikan kesimpulan yang rasional. Yang keempat adalah pengendalian internal. Yang kelima adalah meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Jadi itu setelah auditor mengecek, diperlukan untuk pengecekan ulang untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah wajar dan sesuai. Lalu yang kelima adalah independensi auditor. Auditor itu harus tidak memihak kepada siapapun. Oke, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini diharuskan seseorang auditor bersikap independen, yang artinya seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh klien karena pekerjaannya untuk kepentingan umum, bukan perorangan atau pribadi. Jadi yang kelima adalah peraturan pasar modal dan regulator mengenai independensi akuntan publik. Salah satu dari pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dari laporan keuangan atau yang biasanya disebut dengan fraud. Sekian dari auditor penjelasan saya terhadap etika auditing. Perkenalkan, nama saya Suryani. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus dalam auditing. Kasus yang kami ambil di sini adalah kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas di Bank BRI Unit Tapung Raya. Kronologi kasusnya adalah sebagai berikut. Pada hari Rabu 23 Februari 2011, Tommy saat melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung ini menemukan bahwa Kepala Bank Rakyat Indonesia BRI Unit Tapung Raya yang bernama Masir 40 tahun melakukan transfer uang senilai 1,6 miliar rupiah dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan menemukan jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui adanya transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas senilai 1,6 miliar yang berasal dari BRI Unit Pasir Pengarayan 2 ke BRI Unit Tapung pada tanggal 14 Februari 2011 yang dilakukan oleh Kepala BRI Unit Tapung Raya yang bernama Masir, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Kepala BRI Tapung Raya ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Mapolres Kampar
karena mentransfer uang senilai 1,6 miliar dan merekayasa laporan pembukuan. Kasus ini dilaporkan oleh Sudarman, Kepala BRI Cabang Bangkinang dan Rustian. Kemudian sanksinya, Marta, pegawai BRI Cabang Bangkinang menyatakan bahwa Masir telah melakukan tindak pidana atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank. Tersangka dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Masrid diancam hukuman 10 tahun. Kemudian analisis. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pelanggaran yang terjadi. Yang pertama yaitu prosedur otoritas yang wajar. Yang termasuk dalam prosedur otoritas yang wajar ini adalah: 1. Harus ada batas transaksi untuk masing-masing teller dan head teller. Kedua, penyimpanan uang dalam kasana harus menggunakan pengawasan ganda. Cara yang kedua adalah dokumen dan catatan yang cukup. Yang termasuk dalam dokumen dan catatan yang cukup ini yaitu setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran atau penarikan. Yang kedua, setiap transaksi harus dibukukan secara baik dan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti daftar mutasi kas, cash register, dan lain-lain. Cara yang ketiga yaitu kontrol fisik atas uang tunai dan catatan. Yang termasuk di sini adalah: 1. Head teller harus memeriksa saldo kas apakah sesuai dengan yang dilaporkan oleh teller. Yang kedua, head teller harus menghitung saldo uang tunai pada box teller sebelum teller yang bersangkutan cuti atau setelah teller tersebut absen tanpa pemberitahuan. Yang ketiga adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen. Yang termasuk di sini yaitu secara periodik saldo fisik harus diperiksa oleh SKAI. Dan yang kedua, pemimpin cabang melakukan pemeriksaan kas dadakan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya itu dari kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas di BRI ini telah terbukti bahwa Kepala BRI Bapak Masril melakukan pelanggaran. Nah, ia terbukti melakukan transfer sebesar 1,6 miliar rupiah dan merekayasa dokumen laporan keuangannya. Dan perbuatan ini sebenarnya sudah diketahui oleh tim pemeriksa dari BRI cabang Bangkinang. Dan pada kasus ini terjadi keganjalan antara jumlah saldo neraca dengan kas itu nggak seimbang. Nah, makanya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata memang adanya pembukaan setoran kas sebanyak 1,6 miliar. Dan akhirnya ya tim pemeriksaan pastinya mengetahui atau mencium bau-bau bahwasannya kasus ini ada atau terjadi pelanggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan cermat, diketahui adanya transaksi gantung, yaitu ada pembukuan setoran kas 1,6 miliar rupiah yang berasal dari BRI unit Pasir Pengaraian kepada BRI unit Tapung yang dilakukan oleh Masril ini. Namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Oleh sebab itu, tersangka diancam hukuman 10 tahun kurungan ditambah denda. Nah, tersangka juga dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan perusahaan, karena melakukan beberapa cara untuk menghindari pelanggaran yang terjadi. Diantaranya ada prosedur otoritas yang wajar, dokumen dan catatan yang cukup, kontrol fisik atas uang tunai dan catatan, dan pemeriksaan dilakukan oleh unit yang independen. Nah, sekian dari kelompok kami, terima kasih.